Karena pacaran beda agama, ayah sama bundaku kena serangan jantung. Ayah, bunda, Karbol, kau apain orang tua kita? Nggak ada bang, aku cuman... Jawab jujur, kau apain orang tua kita sampai kayak gini? Nggak ada bang, aku nggak ada apa-apain mereka. Awalnya, ayah sama bunda nggak sengaja lihat kami pegangan tangan. Karbol, kok kamu di sini nak? Ya siapa nak? Jangan-jangan. Tapi tiba-tiba aja mereka pingsan. Mungkin mereka asyik karena tahu Mei orang Hindu. Inilah alasan abang kenapa nggak restuin hubungan kalian. Sekarang ayo cepat bantuin abang, urus saya sama bunda. Sekarang cepat telepon ambulan buat bawa mereka. Sembari nunggu ambulan, ayo kita doa bersama. Kita doakan ayah dan bunda kalian. Doa kepala bapak kau itu. Agama kita ya beda. Nah, karena itu, kalau kita doa bareng, kita punya dua Tuhan untuk nyembuhin mereka. Betul juga kata pacarku bang. Kalau kita punya dua Tuhan, lebih besar chance-nya. Ayo kita doa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ayah dan bunda cepat sembuh. Ayah, bunda. Sayang, berkat kamu ayah dan bunda sadar. Ayah, bunda, Karbol minta maaf karena Karbol pacaran beda agama kalian jadi kayak gini. Karbol, maafin abang ya. Padahal tembok kalian udah tinggi, tapi abang malah jadi penghalang buat kalian. Jadi kamu mau murtad nak demi pacar kamu? Maaf bun, tapi Aku yang mualaf. Apa? sayang, kamu serius? Kalau saya boleh tahu, sebenarnya untuk apa kamu mualaf? Apa cuma karena mau dapat restu dari kami atau karena Allah? Aku tahu alasan terbaik untuk mualaf itu karena Allah. Tapi di sini aku jujur, aku mualaf karena Karbol. Dan setelah itu, aku akan belajar menjadi muslimah dan akan mencintai Allah lebih jauh lagi. Berapa bulan kemudian adikku pun menikah dengannya. Dan setelah mualaf, dia benar-benar serius belajar jadi hamba yang baik. Bahkan setiap hari, tiada hari baginya untuk tidak memperdalam agama Islam. Alhamdulillah, kamu khatam Quran. Menjadi mualaf emang gak mudah, tapi apapun pasti berhasil jika kita mau berusaha. Jangan lawan mereka, hitam galon. Disentuh dengan rasa perlahan-lahan. Padahal waktu itu kami galungnya lagi tahu pantangannya. Dengar baik-baik. Dilarang keras meniduri para putri bangsawan yang udah dibawa ke sini. Masuk perawan, keluar wajib masih perawan. Bahkan kami selalu menolak ketika Tigo putri Pak Dipyo terus menggoda. Tapi nyatonya... Woi, Pon Kliwon, woi kalian ajarannya Nyai ra. Orang yang mlebu cuk. Gue tuh bilang apa? Kamu dua yang laku langsung kuat tuh. Keminyan nih. Mati galau lagi tuh Jo. Tapi enak kan? Diam sudah, Pugi. Dah, cak mano ini weh. Aturan sakral kita langgar. Jo. Anak uang Jo. Apa gara-gara ini kita entak kayak tadi ya? Aduh tuang ale, itu mati. Panjangan gila. Ujinya sampai besok kau minta pematinya tuh. Tapi sumpah lah weh, baru sekali celup lah kena batunya gitu. Ini betul-betul gilo, Nyai gilo, Betino itu gilo, bapak kamu berdua gilo, mama kamu berdua. Mama kami udah ada. Yuk, mari. Sumpah sudah dilanggar, kutukan sudah dimulai. Sebentar lagi niatku akan terkabulkan. Aduh sayang, kok sangat brutal, Au. Itu gaya paling kau suka kan? Ya, tentu saja sayang. Aduh, aku punya hati panas sekali lihat ini. Tapi aku gak bisa apa-apa. Aku gak memiliki hak untuk menghentikan suami istri yang sah bercinta. Mampus kau Julia, panas toh lihat kami bergairah. Sayang, kenapa kau berhenti? Katanya kau mau lanjut sampai pagi. Aduh sayang, kenapa salah sebentar kami? Kurang ajar kau Mila, Sakra itu punya aku. Pelacur tua itu menggunakan sihir kotor untuk merebut suami sah. Sah akan menghancurkan sihirnya dengan hal yang jauh lebih kotor.
Nganggo Mas iki, kabeh kesugihan lan wong lanang ning omah iki bakal tunduk karo aku. Karena tahu di pelet, Sah hanya bisa diam dan menyaksikan semuanya tanpa bisa melawan. Gak bisa dibiarin, anak sialan itu mau rebut cakra kembali dari tanganku. Mila, kau mau perang sama aku, hah? Akan kubuat suami kamu sampai mati bertekuk lutut menjilati kakiku malam ini juga. Di pantai ini, asisten kesayangan Bunda dibunuh oleh mereka berdua, kasihan. Dasar asisten bego. Ayo jauh kabur kita sebelum ketahuan sama bosnya. Lalu, Bunda dan anak-anak pun langsung cegat mereka. Oh, di sini rupanya kalian ya binatang. Gimana asistenku yang mungil dan mengemaskan itu, setan? Kapan naik kapal koi? Asisten Bunda. Kita nggak ngerti apa yang Bunda maksud. Oh, tidak mau kami ngaku, setan. Nakku, pegang dulu ini. Iya Bun. Terpaksa Bunda setrum ini. Loh, ini Bunda ketinggalan. Apa? Astaga naga, pemarles sekali dong. Ternyata Bunda ketinggalan di rumah dong. Mampus kau. Karena Bunda ketinggalan, terpaksa kita pakai cara ini biar setan-setan ini ngaku. Anak-anak Bunda, are you ready? Manu dan tante kami jatuh semua. Koyok aku saya kena penyakit deh. Aku juga. Mati. Uji kamu bertiga masih perawan. Kok kami pacak kenal juga? Hah? Tidak salah. Justru kalian tidak iso menahan diri. Kalau kalian kuat, ini semua tidak akan terjadi. Sudah juga. Stop. Yang satu tunggu satu. Karena kau cari cara dulu supaya kau sembuh. Manggar lo. Iki kutukan, Cok. Kudu piye iki? Ini galaunya terjadi karena kecerobohan kami malam itu. Kecerobohan dan otak jorok kalian itulah yang bikin kalian celaka. Mana sebentar lagi bapak bakal jemput kita lagi. Kalau sampai ketahuan iso mati kabeh kita, Dek. Kalian semua sudah melanggar sumpah suci Omah Gowo. Biasa nih, jalan satu-satunya cuma mati. Nih, tolongin kami. Kami nyesal. Kami tidak terti kalau cak ini ujung-ujungnya. Akan aku pikirkan caranya. Tapi untuk saat ini, kalian harus tetap diam soal ini. Wes, ganti baju sana. Kenapa wajah kalian pucat sekali? Ada apa ini, Nyai? Tenang saja Pak Dipyo, mereka hanya kelelahan. Tapi percayalah, goyangan anak-anakmu sekarang kujamin iso buat Raden Bupati tergila-gila. Kalau begitu, kerja kerasmu tidak sia-sia, Nyai. Aku nggak sabar panen kekayaan. Yakin aku, kitab ritualnya pasti ada di sini. Siapa tahu dengan itu kan kita pacak lepas dari kutukan Kampang ini. Loh, iki opo? Nemu surat lawas? Lari dari Omah Gowo sekarang. Kita hanya dijadikan alat sama Gayatri. Nah kan apa aku bilang, ini pasti ada hubungannya dengan rainya yang jadi setan kemarin. Mana ini? Munisian, oi! Terus ini sebenarnya orang Sunda ke orang Jawa. Ah, kita juga lah itu. Sama-sama Jawa kan? Cok KPKP lah kalau cak ini ceritanya, Cok. Memang nunggu meninggal baik itu nih. Ma, nak balik. Kalau kamu bohong, kamu bakal kesetrum sama kursi ini. Aku nggak pernah bohong sama kamu. Aku beli kursi pendeteksi kebohongan buat buktiin istriku selingkuh. Sialan, suami capek kerja, dia malah selingkuh. Kamu ngapain, Nak? Mama mertua, saya curiga Nadine selingkuh sama tetangga. Suami ganteng gini masih diselingkuhin juga. Kita harus balas dendam. Kamu ngapain aja di rumah Karbol? Kamu selingkuh kan? Aku cuma bantuin dia masak tabung gas. Kan istrinya lagi nggak di rumah. Kalau gitu, kamu diem-diem suka Karbol kan? Aku cuma jadi tetangga yang baik aja, Mas. Kok masih gak kesetrum? Apalagi pertanyaan kamu. Aku udah jawab semuanya dengan jujur loh. Udahlah, biar aku aja yang ngecek kursinya. Kamu tanya apa aja bebas. Kamu pernah selingkuh kan dari aku?
Enggak lah, aku kan orangnya setia. Duh, aku malah kesetrum. Kamu bohong berarti. Sama siapa kamu selingkuh? Janda sebelah rumah? Bukan sama dia. Kapan terakhir kali kamu selingkuh? 3 bulan lalu aku selingkuh. Kemarin aku selingkuh. Kemarin kan aku pergi belanja bulanan sendirian. Ayo ke pasar, Mas. Stok bulanan udah habis. Aku sakit nih, demam tinggi. Biar ibu aja yang temenin Bastian, siapa tahu dia butuh sesuatu. Jujur, kamu selingkuh sama ibu aku ya? Enggak lah, masa selingkuh sama mertua? Mama udah masakin lauk buat kita makan bareng nih. Aku harus ngetes kejujuran Mama. Coba duduk di kursi ini, Mak. Emang ada apa sih? Mama selingkuh sama Mas Bastian. Dia anak semata wayangku yang hobi oplas. Oplas bokong udah, sekarang tinggal oplas dada biar makin montok. Assalamualaikum. Gawat, Mama nggak boleh tahu kalau aku habis oplas bokong. Masya Allah, alhamdulillah banget punya anak yang solehah. Mama, maaf Ma, tadi Kirang lagi sholat, makanya nggak jawab salam. Iya, nggak apa-apa. Mama cuma mau nanya, besok kamu jadi ikut lomba ngaji? Jadi kok, Ma. Mudah-mudahan Mama nggak tahu kalau aku bohong. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Duh, kemana sih kan? Udah seminggu dari dia berangkat, nggak ada kabar sama sekali. Bikin khawatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Assalamualaikum Tante, Kiranya ada? Loh, Nak Aisyah, kok kamu di sini? Bukannya kamu sama Kiran lagi keluar kota lomba MTQ? MTQ? Gak kok Tante, bulan ini gak ada MTQ sama sekali. Apa? Jadi Kiran? Apa anakku bohong? Kamu dari mana seminggu gak ada kabar? Mama. Ya Allah Kiran, kamu oplas. Mau jadi apa kamu nak merubah ciptaan Allah? Ya Allah Kiran, ini juga. Percuma nak kamu bertahun-tahun menjadi santri tapi akhirnya begini. Maafin aku, Ma. Aku kayak gini malu karena punya hidung pesek sama bokong datar. Terus kamu mau menjadi manusia nggak bisa mencium surga, hah? Orang itu membenci manusia yang merubah ciptaannya, Kiran. Terserah. Lagian ini tuh udah keputusan Kiran. Mama gak ada hak atas tubuh Kiran. Kelewatan. Hidung sama bokongku sakit, Ma. Tolong. Tolong. Serahkan hartamu. Wih, itu dong pistol. Coba tembak, Bang. Aku baru aja kabur dari penjara dan seluruh dunia mendadak aneh. Permisi Bu, izin mukul dong, mau rampok. Wah, boleh-boleh. Loh, dia kan polisi yang waktu itu nangkap aku. Kena kau? Tenang saja, saya nggak makan mukul. Tapi yang penting, kamu ikut saya ke penjara. Padahal dia kelihatan kayak polisi yang nggak suka kekerasan dan kriminal. Tapi kok sekarang dia ngerampok dan mukul orang? Kamu kan polisi. Kok kamu ngerampok orang yang nggak berdosa? Lah, kok sewot? Kan saya udah dapet izin. Misi Bang, izin rampas pistolnya dong. Kurang ajar. Berani kamu nodong aku ya? Kok kamu kasar sama cewek? Kan dia udah izin nodong kamu. Di sini itu kalau mau kejahatan harus izin dulu, Mas. Mas nggak tahu ya, di dunia ini peraturan udah berubah. Peraturan nggak masuk akal. Mana bisa kayak gitu? Kamu mau melawan peraturan di dunia ini? Oke, aku salah. Jangan keroyok aku. Kalau gitu, sini pistolnya. Kan aku udah minta. Apaan nih? Jangan bergerak dan borgol tanganmu sendiri. Penjahat kayak kamu, pantasnya tobat di penjara. Sebenarnya semua peraturan aneh itu palsu. Semua berawal dari ketika kamu kabur dari penjara dan menyerang anggotaku. Apa yang terjadi? Kenapa kamu babak belur kayak gini? Kanan kiri kabur komandan. Dia nyuri pistol saya. Dia saya kejar. Jangan. Dia penjahat kelas kakap. Kami pun menghubungi Intel untuk ikut membantu melaksanakan penyamaran. Kurang ajar. Kalian ngejebak aku. Melawan kriminal kayak kamu emang harus pakai cara cerdik. Bawa ke penjara.